Organisasi itu kita nggak cuma dari satu orang, kita dari banyak orang. Nah, dari orang-orang itu juga pasti punya pemikiran yang berbeda, dari mungkin latar belakang yang berbeda, dan uh, pemikirannya itu beragam dan nggak mudah disatukan gitu kan. Tapi dari berbagai perbedaan itu, bagaimana kita bisa menjadikan sebuah keindahan, karena tujuan kita tetap satu, yaitu menjadikan hima yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di podcast Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung. Baik, kali ini kita akan kedatangan tamu, yaitu dari salah satu unit kegiatan mahasiswa di Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung. Jadi di dalam dunia perkuliahan begitu ya, rasanya tidak afdol kalau kuliah itu kuliah kemudian pulang, kuliah pulang gitu tuh tidak seru gitu. Jadi harus ada rapatnya dulu gitu, harus ada diskusinya dulu gitu. Nah, pada kali ini kita akan kedatangan tamu dari organisasi mahasiswa, yaitu Himpunan Mahasiswa Program Studi Reka Medis dan Informasi Kesehatan, atau yang biasa kita singkat yaitu dengan HIMAR Mika. Bagaimana? Halo, selamat datang teman-teman. Halo, selamat pagi Kak. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sangat baik hari ini. Alhamdulillah baik. Boleh perkenalan dulu? Boleh diperkenalkan namanya siapa? Kemudian saat ini semester berapa? Ya. Untuk saya sendiri itu dengan Fikri Rahman. Untuk sekarang kami di semester 5 dan saya di Hima sendiri itu menjabat sebagai ketua. Ketua, Mbaknya? Perkenalkan, nama saya Gracia Kathleen Fauzia. Saya dari mahasiswa AKMT semester 5. Di Hima sendiri saya sebagai ketua di divisi pendidikan. Baik. Sebagai ketua dari Himar Mikanya sama divisi pendidikan ya. Sebelum kita masuk ke Hima, boleh tahu dulu SMA-nya dari mana? Kalau saya sendiri saya itu ada di ujung kabupaten atau sering kita sebut dengan Kabupaten Kendal. Saya di SMK 5 Muhammadiyah Kendal atau di Pondok Pesantren Darul Arkom Patean gitu. Baik. Dulu tahu dari AKMT dari mana? Kalau saya itu dulu tahu AKMT itu dari teman. Ada juga karena saya itu dulu sering nganter-nganter nasi di AKMT, sehingga saya tahu kalau di sini tuh ada kampus AKMT, dan dari situlah saya mulai mendaftar di AKMT tersebut. Berarti dari teman gitu ya? Iya, ada teman juga. Kalau Mbak Kathleen? Saya dulu dari SMA Negeri 2 Wonosobo. Oh, 2 Wonosobo. Tapi aslinya Kalau asli saya dari Tretep. Kok bisa kenal AKMT, Mbak? Sebenarnya dulu itu ada program dari PDM Temanggung Muhammadiyah ya? Ya, karena saya kebetulan sudah pernah menghafal Al-Quran, jadi saya diarahkan untuk mendaftar di AKMT dengan beasiswa tahfidz. Dengan beasiswa, berarti banyak beasiswa tahfidz Iya. ya? Berarti ini hafizah mahasiswa kampus gitu ya? Amin. Alhamdulillah. Baik. Mungkin boleh diperkenalkan Mas, Mbak, Hima itu apa sih gitu? Oh iya. Sebelumnya kami sendiri itu belum tahu begitu tentang Hima sebelumnya. Nah, kan tetapi ada beberapa teman itu menyarankan bahwa ayolah ikut ke himpunan mahasiswa ini, daripada kuliah itu cuma pulang gitu ya. Iya, kupu-kupu biasanya. Iya, kupu-kupu gitu kan. Maka dari itu saya, terus ada Kak Kathleen ini, terus ada banyak sekali teman-teman itu, ayolah sama-sama kita hidupin ini Hima gitu kan, biar kita bisa ada kontribusi buat kampus, ataupun biar tidak begitu nomaden atau dikit-dikit langsung pulang gitu kan. Nah, kita ikutlah di Hima gitu ya. Nah, dari sinilah kami tahu bahwa Hima itu adalah himpunan mahasiswa Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung. Dan dari sinilah itu, dari logo sendiri itu sudah kelihatan bahwa Hima itu organisasi di bawah naungan kampus yang bergerak di
RMIK atau di area kampus. Dan itu pun kami juga sudah bekerja sama dengan teman-teman kami di BEM PTMAI atau BEM Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Aisyah Muhammadiyah Indonesia. Nah, itu kami bekerja sama di situ dan alhamdulillah walaupun kami sekelas masih himpunan, belum ada BEM atau badan eksekutif, kami juga sudah bisa ikut di BEM PTMAI. Nah, itulah keunggulan dari Hima sendiri itu. Alhamdulillah rekan-rekan kami itu juga berbaur atau sosialisasinya itu sungguh luar biasa gitu kan. Maka dari itu Hima sendiri itu banyak juga mencangkup tentang kegiatan-kegiatan di kampus. Seperti itu. Mungkin nanti bisa dijelaskan sama Kak Kathleen yang paham tentang UKM gitu kan. UKM. Ya. Berarti sebenarnya Hima itu kan lingkupnya lingkupnya program studi ya. Iya. Tuh, tapi dari teman-teman ini sudah mulai mengikuti tingkat nasional BEM-nya begitu Iya. Iya. Betul. gitu. Oh iya, baik gitu. Jadi kalau dari program-programnya sendiri, kegiatan-kegiatan Hima itu apa saja? Di Hima sendiri ada berbagai kegiatan yang berfokus pada keilmuan dan riset. Contohnya kemarin dari divisi pendidikan sendiri itu mengirimkan salah satu mahasiswa untuk mengikuti program Krenova atau kreativitas dan inovasi dari Temanggung. Mereka membuat satu produk yaitu sabun dari ekstrak tembakau. Itu salah satu dari program yang Hima adakan. Oh, berarti itu dari divisi Pendidikan. pendidikan. Iya. Kok bisa kepikiran gitu, Mbak? Tembakau kan itu kan biasanya digunakan buat ya rokok gitu ya. Iya. Kalau kita tahu gitu, kok bisa kepikiran tembakau ini bisa jadikan sabun gitu? Nah, itu sebenarnya hanya ide iseng gitu, bagaimana kita itu agar kita sebagai mahasiswa itu bisa berdampak bagi masyarakat. Salah satunya seperti itu, karena dari Temanggung sendiri, tembakau itu kan sumber penghasilan ya Kak, dan selama ini hanya berfokus pada rokok. Nah, bagaimana kita itu sebagai mahasiswa mampu untuk memberi perubahan pada masyarakat. Wih, gitu keren Gitu. sekali ya Iya. ternyata. Berarti ini program Krenova yang dibiayai sama daerah gitu ya, Iya, dari Temanggungnya Iya. sendiri. yang Gitu. mengajukan itu dari Hima. Dan mengajarnya dari Hima. Iya. Wis, luar biasa sekali. Berarti produknya sudah ada ya, Mbak? Sudah ada. Oh, nanti diperjualbelikan atau gimana? Untuk produknya masih proses Kak, ini masih dalam pengurusan BPOM Oh, dan masih sertifikasi halalnya. baru nanti bisa Perjualbelikan. didistribusikan ke masyarakat. Oke, berarti nanti kita bisa menunggu gitu ya. Jadi kita bisa juga mengkonsumsi sabun tersebut gitu. Harapannya seperti itu. Ya, oke. Wah, gitu. Jadi memang luar biasa ya gitu. Salah satu kegiatan Iya. dari Hima ini gitu. Jadi memang kontribusi ke masyarakatnya juga ada gitu. Jadi enggak yang untuk pribadi aja gitu, tapi untuk kontribusi ke masyarakatnya juga ada. Oke, sebelumnya alasan gitu, kenapa teman-teman mau ikut atau mau bergabung di Hima ini? Oh iya. Sebelumnya saya mau jelasin sedikit dulu nih Kak tentang struktural organisasinya Oh dulu. iya, boleh, Tadi kan silakan. lupa kan kami mau menyampaikan. Ya. Nah, kalau di struktural kami itu kan ada banyak sekali divisi atau bagian yang ditargetkan di salah satu tertentu lah. Contoh kayak divisi humas, divisi pendidikan, terus apa lagi ya? Keagamaan. Keagamaan, terus ada lagi itu tentang ekonomi. Nah, tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Kathleen ini, itu kan ada kerjasama juga di bagian ekonomi dan riset pendidikan gitu kan. Dan masih banyak juga ini tentang program-program di setiap divisi gitu kan. Baik dari ketua ataupun bendahara, bahkan divisi itu semuanya ada program semuanya. Ada program Iya, kerjanya ada masing-masing programnya ya. masing-masing gitu kan. Ada di sinilah rekan-rekan kami itu, teman-teman kami itu tertarik karena tidak hanya di lingkup kampus saja Hima ini, tapi cangkupannya itu banyak gitu. Tadi ada ini Kak Luas. Kathleen dan teman-temannya itu bisa sampai ke kabupaten, bahkan sudah mau lanjut lagi ya ke tingkat berikutnya, bahkan mau tingkat provinsi.
Bahkan kalau yang kemarin ada perkumpulan, kami pun juga diajak oleh rekan-rekan BEM, baik di universitas di Yogyakarta ataupun di berbagai daerah, kami diajak untuk ikut kontribusi di situ. Nah, salah satunya yang bikin kami tertarik di Hima ini adalah rekan-rekan dan kolaborasinya itu sangat mencakupnya itu sangat luas, tidak hanya di area kampus saja gitu. Jadi relasinya juga akan banyak gitu Ya, Mas, ya, gitu. iya gitu Kak. Oke, nah kalau dari penjelasan tadi itu kan berarti kalau saya lihat akan ada hal-hal yang dikorbankan. Oh Mesti iya, kan ada waktu yang bentrok gitu kan antara kuliah dengan organisasi oh iya. gitu. Nah, bagaimana teman-teman ini tuh bisa membagi waktu gitu antara organisasi dan kuliahnya? Oh iya. Mungkin Kak Catherine dulu yang Oke. coba. Gimana? Baik, untuk itu sebenarnya bukan pertanyaan yang mudah ya, karena kita tahu sendiri bahwa membagi waktu, memanage waktu itu bukan hal yang mudah, apalagi kita di organisasi, kita di eh, D3 gitu kan, kuliah yang super padat dari jadwal kuliahnya, ada praktek dan sebagainya. Jadi buat membagi waktu itu bukan hal yang mudah. Tetapi di sini bukan waktunya yang harus ditambah, tapi bagaimana kita bisa memprioritaskan satu sama lain. Jadi kita harus bisa membagi skala prioritas, mana yang harus kita kerjakan dulu dan mana yang bisa kita kerjakan setelahnya. Adapun misal ketika ada rapat atau kegiatan organisasi yang berbentrok dengan kegiatan kampus Ya. atau akademik yang mungkin tidak bisa kita tinggalkan, maka kita harus berkomunikasi dengan anggota yang lain. Karena di organisasi itu bukan tentang siapa yang paling sibuk, tapi tentang bagaimana kita itu bisa saling memahami, saling mengerti, dan bagaimana kita bisa menjalankan tanggung jawab sebaik mungkin. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Kalau dari Mas Fikri, Kalau saya sendiri, tetap yang pertama saya manajemen waktu dulu. Kalau emang itu tidak bisa ditinggalkan dan saya tetap prioritaskan yang paling terpenting dulu dan kemaslahatan itu lebih banyak mana gitu. Contoh nih kayak misalnya ada hima, terus ada kegiatan kampung juga. Kita lihat perbandingan mana sih yang lebih banyak terlebih dahulu gitu kan. Kalau yang itu mengorbankan banyak, ya sudah kita berangkat yang banyak terlebih dahulu dan yang satunya kita menyampaikan bahwa kami tidak bisa hadir dan izin. Intinya seperti itu. Walaupun nanti entah itu ada banyak sekali tetap ada banyak sekali omongan gitu kan. Kalau misalnya izin atau apa gitu, pasti itu. Tapi nggak ya, masuk terus gitu. ya, tapi ya gimana lagi gitu kan? Karena ini juga bentrok juga, kami juga mau menolak juga nggak bisa gitu kan. Tapi ya emang keadaan lagi seperti itu. Bahkan dulu udah pernah suatu waktu itu saya ada kegiatan di kampus, akan tetapi ada kejadian yang tidak diinginkan. Ada rekan kami yang kecelakaan, padahal itu kan cuma satu orang. Sedangkan ada kegiatan kampus yang emang itu sudah harus dilakukan gitu kan. Ya sudah gitu kan. Karena itu teman karib saya ya sudah saya tinggalkan dulu, saya izin yang di kegiatan kampus dan saya bantu temannya saya ini yang kecelakaan ini kan. Akan tapi ya pas sampai di kampus lagi ya tetap kena semprot gitu. Tapi ya inilah hal yang menjadi kita bisa belajar dan bisa mengontrol emosi gitu ya. Kayak Nah, mungkin dari penjelasan Mas Gitu. Kak Fikri tadi ya. Jadi balik lagi ke poin tadi Kak. Jadi organisasi itu bukan hanya tentang hadir dan tidak, tapi bagaimana kita itu bisa saling mengerti dan memahami kondisi setiap anggotanya seperti itu. Oke. Berarti dengan kita ikut organisasi, berarti kan rasa kekeluargaan kita itu jadi semakin erat gitu kan antara Betul teman sekali. satu dengan yang lainnya begitu. Iya. Oke, baik. Jadi gimana terkait dengan memimpin gitu, kepemimpinan? Karena untuk memimpin teman gitu kan tidak mudah ya gitu. Iya. Kita punya kebijakan, terkadang pimpinan itu punya kebijakan apa, nanti temannya alah gitu. Nah, apa tantangan dari teman-teman itu dalam memimpin organisasi ini? Mungkin ini yang dari segi divisi dulu ya. Kalau divisi itu rekan-rekan kami itu menyampaikan bahwa di programnya itu kan
nggak mungkin lah masuk kita yang di organisasi itu mengajak kepada hal-hal buruk Iya. gitu kan. Akan tetapi teman-teman itu, loh ini kenapa kok enggak pada mau ikut, padahal ini kami itu mengajak untuk berbuat baik gitu, tapi kenapa sih kok teman-teman itu enggak Nggak pada mau, mau iya ikut enggak pada gitu mau ya. ikut gitu kan. Heeh. Nah, inilah yang menjadi tantangan bagi kami, bagaimana sih mengajak teman-teman ini untuk ayolah Aktif. sama-sama Biar gitu, aktif gitu biar kan. aktif terus biar buat baik sama-sama gitu loh. Nah, salah satu tantangan itu kalau di divisi itu ada yang di apa anggotanya sendiri, terus ada juga yang di para apa mahasiswanya gitu kan yang mau diajak itu, dan ada juga yang programnya itu emang belum tersaring dengan rapi gitu. Nah, kalau dari saya sendiri yang saya apa namanya tantangan bagi saya salah satunya kalau pertama itu diri saya sendiri, karena pun diri saya sendiri itu tetap ada sebuah apa ya bentrok batin lah ibaratnya seperti itu kan. Nah, gitu kan antara wah ini mau ke kampus dan mau tidak gitu kan, itu salah satunya kayak itu. Terus yang kedua itu ada teman-teman saya mungkin kami menjalankan program ini, akan tetapi teman-teman belok, ada yang wah sampingnya seperti ini dan kita harus menyusun strategi lagi gitu kan. Perbedaan pendapat Iya, perbedaan gitu ya. pendapat gitu kan. Tapi kan kami juga harus menerima dan menghargai dan memilih mana yang terbaik buat kita semuanya Harus seperti bisa itu. menampung semua Iya. pendapat yang ada gitu kan. Gitu. Jadi balik lagi, karena namanya organisasi itu kita nggak cuma dari satu orang, kita dari banyak orang. Nah, dari orang-orang itu juga pasti punya pemikiran yang berbeda, dari mungkin latar belakang yang berbeda, dan pemikirannya itu beragam dan nggak mudah disatukan gitu kan. Tapi dari berbagai perbedaan itu, bagaimana kita bisa menjadikan sebuah keindahan, karena tujuan kita tetap satu, yaitu menjadikan hima yang berkualitas. Hima yang berkualitas. Gitu, oke. Nah, kita kan ini salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah gitu. Bagaimana menanamkan nilai-nilai al-Islam kemuhamadiyahan ini di dalam proker-prokernya dari teman-teman hima? Ini mungkin Kak Kathleen ini yang di divisi itu kan Pendidikan. gitu kan. Nanti saya sampaikan lagi yang selanjutnya. Monggo. Jadi untuk di hima sendiri ada satu program, itu program di divisi keagamaan. Jadi di situ berfokus pada keagamaan. Ada berbagai program seperti Jumat Berkah, terus pembuatan poster digital gitu. Cuma untuk programnya saya kurang paham karena itu bukan divisi saya ya Kak. Yang saya tahu hanya itu. Dan untuk penerapannya mungkin ada pembacaan ayat suci sebelum rapat, berdoa. Jadi itu mungkin itu salah satu cara buat kita itu mengamalkan nilai-nilai kemuhammadiyahan, al-Islam dan kemuhammadiyahan. Oh ya, kalau kemarin pas di bulan Ramadan itu Himarmika itu kami mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat. Salah satunya itu di Desa Kaloran. Desa Kaloran itu merupakan desa yang di ujung kabupaten lah, antara perbatasan antara Kabupaten Semarang dan Temanggung. Nah, di situ di bulan Ramadan kami mengadakan kegiatan pengajian, terus kayak mengajar TPQ gitu kan. Habis itu ada bagi-bagi takjil juga. Nah, ini yang bikin berkesan di tempat tersebut. Salah satunya itu pesertanya atau muridnya itu tidak hanya dari kalangan Islam saja gitu kan, agama Islam saja, tapi ada agama Hindu, Buddha gitu kan. Itu ikut bermain ketika anak-anak TPQ itu bermain di lapangan samping masjid. Itu yang lain juga ikut-ikut main gitu kan. Nah, kita juga ayolah kita sama-sama main gitu kan, meriahkan bulan Ramadan ini. Nah, itu yang bikin berkesan hal-hal seperti itu. Terus ada suruh masak gitu kan, dan persiapan di takjil gitu kan. Padahal kita itu dijatah di setiap satu minggunya itu cuma dua kali kesempatan buat di daerah-daerah gitu. Nah, tapi itu pun kita berangkatnya nanti jam 3, sampai sana itu jam 3, habis jam 3 nanti
pulang itu antara jam 10 atau jam 9 gitu kan. Oh, berarti Balik lagi sholat gitu. tarawihnya ikut di sana. Iya, di sana. Habis sholat tarawih kita langsung balik pulang ke rumah masing-masing gitu kan. Karena kebanyakan teman-teman kita itu masih di area Temanggung. Jadi Masih masih bisa bisa terjangkau lah keluar gitu gitu. ya. Oke. Oke, baik. Terkait dengan program pengabdian masyarakat yang tadi sudah dijelaskan sama teman-teman, itu programnya Hima sendiri atau ada kolaborasi dengan organisasi mahasiswa yang lainnya? Kalau dari Hima sendiri itu kolaborasinya sangat banyak sekali juga. Oh, Salah satunya ketika di UKM kerelawanan kami bekerja sama dengan MDMC atau Manajemen Disaster Muhammadiyah Center gitu kan. Terus ada lagi itu yang di divisi tadi pendidikan itu kerjasama dengan apa Mbak Catherine ya? Dengan IMM juga. Oh ya, IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Muhammadiyah. Terus kami juga kerjasama juga dengan BEMPET MAI itu ketika ada kegiatan-kegiatan ataupun kolaborasi tentang apa tapak suci dan lain sebagainya, kami bekerjasama dengan PT MAI itu. berarti Gitu. sering kolaborasi gitu ya Iya, sama organisasi yang lainnya gitu. iya. Nah, kalau untuk program unggulannya dari Hima itu apa? Kalau dari program keunggulan dari kami itu salah satunya itu ada di pengabdian masyarakat, Untuk masyarakat. terus di UKM karena UKM di kampus itu di apa? Bawahi oleh Bawah naungan di Hima. bawah naungan Hima gitu. Oh, berarti di bawah Hima, tidak Iya, langsung dari kemahasiswaannya. karena Di bawah. yang mengelola itu kan Hima gitu kan. Oh, Gitu. Hima. Nanti juga kita di apa? Bekerja sama juga dengan kemahasiswaan kampus juga gitu. Tapi untuk struktural dan lain sebagainya itu Hima itu yang mengatur di jalannya UKM itu gitu. Maka dari itu kan UKM juga banyak sekali yang menjadi unggulan bagi kami. Salah satunya itu Tapak Suci yang kemarin sudah menjuarai di tingkat provinsi. Terus ada UKM kerelawanan itu yang membantu juga di search and rescue. Itu Ya, ada di berbagai gunung ketika ada kejadian yang tidak diinginkan. Alhamdulillah ada tim kami yang berangkat juga di situ. ikut jadi tim SAR gitu ya. Iya, seperti itu. Oke, baik. Nah, dari teman-teman pengurus Hima ini, dari Mbak Kathleen dan Mas Fikri, apa kesan pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman lain dan mungkin harapannya apa untuk Hima? Gitu. Oh, mungkin dimulai dari Kak Siapa Kathleen dulu dulu ya? nih Boleh, monggo. yang luar biasa. Oke. Eh, bergabung di Hima tentunya memiliki banyak sekali pesan, memiliki banyak sekali kesan ya Kak. Jadi di Hima sendiri saya menemukan sebuah keluarga. Jadi bagi saya Hima itu adalah rumah kedua di mana saya bisa merasakan sebuah kekeluargaan, sebuah persaudaraan, bagaimana kita diberi tanggung jawab, bagaimana kita belajar membagi waktu, bagaimana kita belajar memahami orang lain dan banyak hal. Tentu banyak sekali cerita di dalamnya, kadang ya mumet, kadang ya pusing dan sebagainya, kadang nggak sesuai juga dengan harapan kita, banyak lika-likunya, tapi disitulah kita banyak belajar. Mungkin untuk harapannya, semoga nanti Hima tidak hanya menjadi nama ketika ada kegiatan, tapi Hima bisa menjadi rumah, bisa meninggalkan pengalaman, kesan, pembelajaran bagi setiap orang yang pernah bergabung di dalamnya. Mungkin itu. Oke, baik. Mas Fikri? Kalau dari saya sendiri kesannya dari Hima inilah, himpunan mahasiswa inilah saya bisa belajar arti dari kekeluargaan, keakraban gitu kan. Sehingga saya sendiri menjadi lebih termanajemen pola hidupnya gitu kan. Ada juga program-program yang teman-teman buat itu bisa menjadi amal jariah bagi teman-teman. Salah satunya di Hima, baik Hima maupun teman-teman lainnya yang di organisasi lain seperti IMM. Itu semoga bisa menjadi amal jariah bagi kita semuanya dan kesan yang tidak terlupakan itu kalau saya sendiri itu dari apa maksudnya antara program
dengan keinginan itu sering Bentrok ya. bentrok gitu kan. Nah, itu menjadi Iya. sebuah pengalaman yang luar biasa, apalagi ketika lagi ada acara itu sering ada, mungkin setelah selesai itu rasanya plong, padahal sebelumnya itu kita itu ada banyak Curhat sekali gitu. ya, ada bentrok gitu dan sebagainya. Itu acara-acara ketika membuat kegiatan event-event itu yang Iya. sungguh tak terlupakan gitu. Dan itu adalah momen yang paling kita rindukan Iya mungkin ya. gitu. Nah, kalau kesan dari saya sendiri, semoga Hima ini bukan hanya numpang nama saja, tapi bisa berkembang, bisa go internasional. Kalau sekarang itu baru tingkat provinsi ataupun tingkat Indonesia, mungkin suatu saat bisa sampai go internasional seperti itu. Tradisional, seperti itu. Iya. Oke. Jadi memang betul sih gitu. Jadi yang diambil itu adalah kekeluargaan gitu. Jadi memang menurut saya juga ketika kita bergabung dengan organisasi, kekeluargaan itu jadi semakin erat gitu. Iya. Gitu. Beda kalau misal hanya kuliah pulang kan ya sudah gitu. Kita tidak punya pengalaman, kita nggak bisa diskusi gitu. Iya. Kalau berorganisasi kita jadi diskusi sama teman gitu. Jadi kita bisa belajar bagaimana cara kita berpikir gitu, gimana kita bisa melihat suatu masalah itu dari sudut pandang berbeda. Itu jadi salah satu keunggulan dari berorganisasi. Iya. Itu, dan harapan dan pesan dari teman-teman semoga bisa kedepannya bisa tercapai gitu untuk guru internasional gitu ya, tidak Iya, hanya amin. nasional saja gitu. Nah, kemudian terima kasih buat teman-teman dari Hima sudah berbagi cerita, sudah berbagi pengalaman gitu untuk kita semua. Semoga nanti bisa menginspirasi buat teman-teman yang lainnya. Begitu. Oke, jadi sekian teman-teman dari podcast kali ini. Jangan lupa untuk bisa menonton podcast-podcast yang selanjutnya karena tidak akan kalah seru gitu nanti narasumbernya. Gitu, dan jangan lupa juga untuk bisa share, komen, dan like dari postingan podcast kali ini. Oke, selamat jumpa kembali teman-teman.